Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Safitri, NIM 11011901004. Mahasiswa Universitas Bung Karno semester 5 Program Studi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan terkait ujian tengah semester saya pada mata kuliah Komunikasi Massa dengan dosen pengampu Bapak Tri Oktasulfa Kimiawan SIKOM MM. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut Gepner, komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan pada teknologi lembaga dari arus pesan yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Definisi Gepner menggambarkan bahwa komunikasi massa menghasilkan produk berupa pesan komunikasi. Selain itu, Gepner juga menjelaskan bahwa komunikasi massa merupakan interaksi sosial melalui pesan, yang mana definisi ini dipandang paling sulit untuk dipatahkan. Setidaknya, definisi ini sangat ringkas dan cukup tepat menggambarkan gejala komunikasi. Namun demikian, terdapat upaya untuk terus mengajukan definisi lainnya agar dapat menggambarkan proses kerja atau working definition, serta sifat-sifat komunikasi secara umum. Istilah massa menggambarkan sesuatu, orang atau barang dalam jumlah yang besar. Sementara komunikasi mengacu pada pemberian dan penerimaan arti, pengiriman dan penerimaan pesan. Sedangkan menurut Jenowis pada tahun 1960, ia mengatakan bahwa komunikasi massa terdiri atas lembaga dan teknik di dalam kelompok-kelompok terlatih menggunakan teknologi untuk menyebarluaskan simbol-simbol kepada audiens yang tersebar luas dan bersifat heterogen. Definisi oleh Jenowis ini berupaya untuk menyamakan kata komunikasi massa dengan pengiriman atau transmisi pesan yang hanya menekankan pada aspek pengirimannya saja. Definisi ini tidak memasukkan aspek respon dan interaksi. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Dennis Maxwell menjelaskan bahwa komunikasi massa memiliki ciri atau karakteristik. Yaitu yang pertama, ciri utama yang paling jelas yang dimiliki oleh media massa adalah bahwa institusi ini dirancang untuk dapat menjangkau masyarakat luas. Yang kedua, pengirim dalam hal ini adalah organisasi media massa atau komunikasi profesional seperti wartawan, penyiar, produser, artis, dan sebagainya yang bekerja untuk organisasi media massa yang bersangkutan. Namun, pengirim dapat pula terdiri atas suara-suara di dalam masyarakat yang diberikan kesempatan untuk menggunakan saluran media massa, baik dengan cara membayar ataupun gratis, seperti pemasangan iklan, politisi, pendakwah, pejabat, dan sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga, hubungan antara pengirim dan penerima pesan bersifat satu pihak dan tidak ditunjukkan kepada orang-orang tertentu saja, dan terdapat jarak sosial dan jarak fisik yang memisahkan kedudukan pengirim dan penerima. Yang keempat, pengirim pesan biasanya memiliki lebih banyak otoritas, keahlian, dan juga gengsi dibandingkan penerima pesan. Yang kelima, hubungan antara pengirim dan penerima pesan tidak saja bersifat asimetris, namun juga bersifat kalkulatif dan juga manipulatif. Yang keenam, pesan komunikasi massa memiliki ciri dirancang dengan cara yang sudah didasarkan dan kemudian diproduksi dalam jumlah yang banyak. Yang ketujuh, audiens media massa terdiri atas kumpulan besar orang yang terletak tersebar dan bersifat pasif karena tidak memiliki kesempatan untuk memberikan respon atau berpartisipasi dalam proses komunikasi dengan cara yang alami. Yang kedelapan, audiensi media massa pada umumnya menyadari bahwa mereka adalah bagian dari audiens yang lebih besar. Namun, mereka memiliki hubungan atau pengetahuan yang terbatas dengan audiensi lainnya. Sedangkan yang kesembilan, audiens yang bersifat massa terbentuk untuk sementara waktu karena adanya hubungan yang bersifat serentak dengan pengirim atau sumber. Sedangkan eksistensinya, audiensi itu sendiri tidak pernah ada kecuali dalam catatan industri media. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Yang pertama, era kesukuan. Menurut Max Luhan, selama era kesukuan, indera pendengaran, penciuman, dan perasa merupakan indera yang lebih banyak digunakan oleh manusia, terlebih yang pertama. Menurutnya, selama periode ini, kebudayaan sangat berorientasi pada pendengaran dan orang berkomunikasi lebih mengandalkan pada telinga.
namun telinga tidak memiliki kemampuan untuk menyaring atau melakukan seleksi terhadap peran yang diterima, sebagaimana indera penglihatan yang memungkinkan manusia memberikan fokus perhatian. Era kesukuan memiliki ciri lisan, yaitu bercerita, di mana orang menjelaskan atau mengungkapkan tradisi, ritual, dan nilai-nilai mereka melalui kata-kata yang diucapkan. Bagi kebanyakan orang, pada era kesukuan, mendengarkan adalah memberikan kepercayaan terhadap apa yang didengar. Berkomunikasi secara lisan tentu saja lebih emosional, dan karenanya, masyarakat yang hidup pada era kesukuan ini bersifat spontan, dengan pandangan yang gampang berubah. Selain itu, masyarakat yang hidup pada era lisan ini dalam melakukan tindakan atau aksi selalu hampir bersamaan dengan reaksi atau respon yang diberikan. Dalam komunikasi lisan, setiap individu dan kelompok harus menyiapkan informasi yang diperolehnya dalam ingatan dan menyebarkannya kepada orang lain melalui percakapan. Ingatan kelompok berfungsi sebagai penjaga pengetahuan masyarakat. Karena pengalaman keseharian manusia tidak dapat dipisahkan dari percakapan, maka kehidupan dan pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Hal ini mengarahkan kepada terbentuknya kesadaran kolektif dengan sedikit perbedaan antara diri individu dan kelompok. Upaya untuk menyamakan diri dengan anggota kelompok lainnya merupakan aturan dan keharusan, bukan pengecualian. Identifikasi kelompok dan kesatuan kelompok menjadi sangat tinggi ketika masyarakat hanya mengendalikan pada komunikasi lisan. Yang kedua, era tulisan. Pada era tulisan, orang menekankan pada indera penglihatan yang ditandai dengan diperkenalkannya huruf abjad. Mata menjadi indera yang dominan dalam berkomunikasi. Menurut Max Luhan, orang yang bisa membaca berarti ia mengutamakan fungsi indera penglihatan daripada indera pendengaran. Masyarakat yang hidup pada era tulisan dalam melakukan tindakan atau aksi tidaklah bersamaan dengan reaksi atau respon yang diberikan. Selalu terdapat jeda atau informasi yang diterima dengan reaksi atau respon. Seseorang yang tengah menulis surat dapat dengan mudah mengubah atau mengedit tulisannya sebelum dibaca oleh orang lain. Hal yang tidak mungkin dilakukan dalam percakapan lisan. Dengan kata lain, penulis dan pembaca berada dalam ruang yang terpisah dari teks. Dalam hal ini, pengetahuan dengan orang yang mengetahui berbeda dalam kedudukan yang terpisah. Mereka yang dapat membaca dan menulis memiliki status khusus sehingga pendidikan formal memegang peran penting. Pengetahuan kemudian menjadi objek impersonal atau benda dan memiliki status sebagai kebenaran. Informasi dapat disimpan dan pendidikan menjadi instrumen untuk menyimpan pengetahuan. Penemuan abjad menjadi jalan munculnya matematika dan sesuatu yang lebih penting dibandingkan dengan apa yang tidak ditulis. Pengulangan politik di berbagai negara terjajah pada masa kolonial antara lain disebabkan karena perubahan penggunaan fungsi indera yang lebih menekankan pada fungsi visual daripada pendengaran. Ketika mereka yang tertindas belajar membaca, maka mereka menjadi pemikir yang bebas. Selanjutnya yang ketiga, era cetak. Penemuan mesin cetak memberikan tanda munculnya era cetak atau print era dalam peradaban manusia dan awal revolusi industri. Jika era tulisan memungkinkan orang lebih bergantung pada fungsi visual, maka pada era cetak dapat juga dilakukan tanpa menggunakan mesin. Namun, kehadiran mesin cetak memungkinkan orang untuk membuat salinan atau kopi dari tulisan, buku, pengumuman, dan sebagainya. Teknologi cetak memungkinkan orang untuk menyiapkan informasi secara lebih permanen, tidak mengandalkan pada ingatan saja sebagaimana pada era tulisan. Era percetakan memungkinkan pula kelompok masyarakat non-elit untuk bisa mendapatkan akses terhadap informasi. Menurut McLuhan, era cetak adalah periode dalam peradaban ketika orang terbiasa memperoleh informasi melalui kata-kata tercetak dan menjadikan salah satu yang dominan dalam masyarakat.
McLuhan mengamati bahwa buku sebagai salah satu bentuk media cetak telah menjadi mesin pengajar yang pertama. Dan kenyataannya, buku ajar tetap digunakan sebagai media pengajaran terpenting di sekolah-sekolah, bahkan ketika internet telah digunakan secara luas di masa ini. Menurut McLuhan, era cetak adalah periode dalam peradaban ketika orang terbiasa memperoleh informasi melalui kata-kata tercetak dan menjadikan salah satu yang dominan dalam masyarakat. McLuhan mengamati bahwa buku sebagai salah satu bentuk media cetak telah menjadi mesin pengajar yang pertama. Dan kenyataannya, buku ajar tetap digunakan sebagai media pengajaran terpenting di sekolah-sekolah, bahkan ketika internet telah digunakan secara luas di masa ini. Menurut McLuhan, akibat atau hasil utama dari era cetak adalah munculnya masyarakat yang semakin terkontak-kontak atau terfragmentasi. Hasil cetakan berupa buku atau bentuk tulisan lainnya bersifat mudah dipindahkan dan dapat dibawa kemana-mana dan dapat dibaca di mana saja secara lebih privat. Hal ini membuat orang menjadi terisolasi dari lingkungan komunitasnya dan mendorong munculnya individualisme. Yang keempat, era elektronika. Menurut McLuhan dan Fiore pada tahun 1964 dan 1967 memiliki pandangan menarik mengenai era elektronika yang dicirikan dengan kehadiran teknologi komunikasi, antara lain seperti telegraf, radio, televisi, dan telepon. Menurut McLuhan, era elektronika justru telah membawa manusia kembali pada situasi era kesukuan, yang lebih menekankan pada komunikasi secara lisan. Media elektronik memiliki ciri sebagaimana percakapan lisan yang bersifat segera dan singkat. Namun, perbedaan terletak pada tempat karena pesan dapat dikirim secara elektronika atau di-share-kan. Media elektronik memperluas persepsi orang melampaui batas di mana mereka berada pada setiap saat sehingga menciptakan desa global atau global village. Pada saat bersamaan, sebagaimana media cetak, media elektronika mampu menyiapkan informasi karena sifatnya yang lebih cepat. Selain itu, terjadi persaingan antara media yang merebutkan perhatian audiens agar melihat dan mendengar media tertentu. Informasi yang disampaikan media elektronik memiliki harga dan dinilai komersial sehingga dijual, seperti komoditi yang menciptakan tekanan bagi pemberi informasi untuk membuat informasi yang mampu menarik perhatian. Pengetahuan pada era elektronik berubah dengan sangat cepat dan orang menjadi sadar terhadap berbagai versi kebenaran yang berbeda. Perubahan pengetahuan terus-menerus diciptakan media elektronik membuat orang bingung dan tidak tenang. Era elektronik telah membawa manusia kembali bergantung pada cara berbicara satu dengan yang lainnya sebagaimana era primitif. Namun di masa ini, kita mendefinisikan atau berbicara secara berbeda dengan pengertiannya pada era kesukuan. Menurut McLuhan, pada era elektronik, orang berbicara melalui televisi, radio, kaset, rekaman, gambar foto, mesin penjawab, telepon, blog, dan email. Jadi, era lisan menciptakan budaya komunikasi, era tulisan menciptakan budaya kelas, jika era elektronika menciptakan budaya self atau culture of self, yaitu adanya berbagai kelompok yang saling bersaing satu sama lain untuk membela kepentingannya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. McLuhan membagi media menjadi dua jenis, yaitu media panas atau hot media dan media dingin atau cool media. Media panas adalah media yang tidak menuntut perhatian besar dari pendengar, pembaca, atau penonton media yang bersangkutan. McLuhan, media panas merupakan komunikasi divisi tinggi yang menyediakan data sensorik lengkap yang dapat diterima indera manusia. Dalam menggunakan media ini, audiens tidak dituntut untuk menggunakan daya imajinasinya, atau dengan kata lain, sangat sedikit sekali daya imajinasi yang dibutuhkan. Dengan demikian, partisipasi audiens dalam media panas sangatlah rendah, karena makna dari informasi yang diterima audiens sudah sangat lengkap dan jelas. Film adalah salah satu contoh media panas. Ketika seseorang menonton film, di bioskop misalnya, ia hanya duduk menonton film, bahkan sambil makan atau minum tidak ada upaya keras untuk menerima dan memahami informasi dari media tersebut.
memberikan apa yang dibutuhkan dalam hal ini, yaitu hiburan. Sedangkan media dingin merupakan media divisi rendah yang membutuhkan partisipasi audiens yang cukup besar. Dengan kata lain, media dingin merupakan komunikasi divisi rendah yang menuntut partisipasi aktif dari penonton, pendengar, dan juga pembacanya. Tidak banyak yang dapat diberikan media jenis ini kepada audiens, dan audiens harus menemui sendiri hal-hal yang tidak disediakan media dingin. Audiens harus menciptakan makna melalui inderanya dan secara imajinatif melibatkan dirinya. Menurut Max Luhan, percakapan tatap muka atau percakapan melalui telepon adalah contoh media dingin yang menuntut mereka yang terlibat untuk memberikan makna terhadap makna, suara, atau kata-kata yang diucapkan dan juga imajinasi visual ketika mendengarkan media tersebut. Selain film, menurut McLuhan, menggolongkan radio, buku, foto, serta kuliah sebagai media panas, sedangkan televisi, seminar, dan film kartun sebagai media dingin. Bagi sebagian orang, pembagian jenis media oleh McLuhan ini cukup membingungkan. Namun justru gagasan ini menjadi bagian penting dari teori tentang media yang diajukan oleh McLuhan. Pandangan ini menimbulkan kontroversi di kalangan sarjana. Bagaimana mungkin beberapa media tersebut, misalnya televisi, digolongkan sebagai media dingin, sedangkan radio dikategorikan sebagai media panas. Namun, sebagian kalangan menilai hal ini disebabkan tingkat teknologi kala itu yang masih rendah. Selain itu, jika audiens aktif menggunakan remote control ketika menonton televisi, maka ini tengah terlibat dengan media dingin. Max Luhan menggolongkan radio sebagai media panas karena kebanyakan orang menggunakan radio untuk mengisi aktivitas lainnya.